I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Henry dalam Munte dalam membahas tentang sejarah-sejarah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah tempat tinggal saya, yaitu Mandailing Natal. Mandailing Natal adalah sebuah suku bangsa yang memiliki identitas yang utuh. Nama Mandailing Natal diyakini berasal dari kata Mandala Holing, mengacu kepada suatu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling selatan, Provinsi Sumatera Barat, atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli bagian selatan. Sebutan Mandala Holing juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni Surat Lembaga Holing Nasa Rasasa, atau aturan adat yang tidak bisa dihapus. Sebutan Holing sering dikaitkan dengan nama Holing. Nama itu tercatat dalam kekuasaan dinasti Tang yang memerintah di Cina tahun 618 sampai dengan 906 Masehi. Disebutkan juga bahwa sekalipun di bawah otoritas dinasti Tang di Cina, pemerintahannya berpusat di Jawa, yakni Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa. Dari beberapa sumber disebutkan juga bahwa pada masa itu para pedagang Cina sudah sering melakukan perjalanan ke kawasan Mandailing, terutama pedagang keramik, yaitu pedagang keramik Cina yang terkenal. Adanya peninggalan keramik itu sering ditemukan dalam eksplorasi situs-situs tua di Mandailing. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku Negara Kertagama. Buku itu ditulis oleh MPU Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi aturan Kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1365 Masehi. Hingga ini memang tidak ditemukan bukti yang otentik bahwa Kerajaan Majapahit pernah menguasai kawasan Mandailing Natal, meskipun beberapa kawasan di Sumatera pernah dalam pengaruh Majapahit. Tetapi kawasan Mandailing tidak ditemukan adanya bukti-bukti anekasi itu. Karena itu, beberapa situs atau candi Hindu-Buddha yang ditemukan di kawasan Mandailing, misalnya di Simangambat, Kecamatan Siabu, tidak sepenuhnya bisa dikaitkan dengan adanya ekspansi Kerajaan Majapahit tersebut. Selain itu, ada rentang tahun yang jauh antara masa pemerintahan Majapahit dengan usia Candi Simangambat. Misalnya, Candi Simangambat diyakini telah berdiri sejak abad 9 Masehi, sementara Kerajaan Majapahit baru berdiri pada tahun 1293. Ketika ekspedisi Kerajaan Majapahit memasuki kawasan Mandailing, daerah ini sudah beragama Hindu dan menuju atau memuja Dewa Siwa. Belum ada referensi yang dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana sebaran penduduk Mandailing Natal sejak masa Hindu-Buddha klasik itu hingga beberapa dekade kemudian. Bahkan tidak juga dapat diterangkan siapa penduduk Mandailing pada masa klasik itu. Sebelum munculnya terah marga-marga yang diyakini baru ada sekitar 4 sampai 5 abad yang lalu, misalnya dengan munculnya terah marga Nasution di masa kerajaan Aru,
Masa abad 9 Masehi yang ditandai dengan adanya budaya Hindu, budaya klasik, hingga periode munculnya marga-marga itu. Hingga hari ini masih merupakan mata rantai yang hilang atau dalam sejarah klasik Mandailing Natal. Pada masa Hindu-Buddha klasik, kawasan Mandailing dikaitkan dengan kerajaan Kalingga pada abad 7 sampai 8 Masehi. Meskipun begitu, tidak ada catatan lengkap mengenai bentuk dan pola pemerintahan yang otonom berkuasa di wilayah Mandailing. Catatan penting baru muncul dalam naskah Pararotan 1336 Masehi yang ditulis dalam teks Jawa Pertengahan. Naskah itu menyebutkan bahwa di Sumatera terdapat 5 kerajaan penting. Salah satunya adalah Kerajaan Aru yang telah berdiri tahun 1295 Masehi. Kawasan Mandailing diyakini di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan tersebut sepanjang abad 13 hingga 15 Masehi. Kerajaan Mandailing yang otonom diyakini baru terbentuk beberapa abad kemudian, yang ditandai dengan kekuasaan Pulungan yang pertama. Setelah itu, klan Marga Nasution juga mendirikan kerajaan besar yang menguasai kawasan Mandailing Godang. Lalu klan Marga Lubis juga mendirikan kerajaan di kawasan Mandailing Julu. Kedua kerajaan penting itu, Nasution dan Lubis, memerintah secara otonom. Perang Paderi yang berpusat di Minangkabau mendorong instabilitas pemerintahan di kawasan Mandailing, sebab sebagian dari pasukan pendari juga berasal dari pesantren yang disuplai daerah Mandailing untuk memblokade perluasan perang Paderi ke arah utara. Belanda lalu masuk ke Mandailing. Maka berdirilah Asisten Residen Angkola Mandailing tahun 1440, sebuah pemerintahan kolonial yang berpusat di Panjabungan di bawah Gubernemen Sumatras Warskas. Pemerintahan ini menandai masuknya penjajahan di kawasan ini, sekaligus mengabrasi otoritas Raja-Raja Mandailing tahun 1857. Kawasan Mandailing, Angkola, dan Sipirok disatukan dalam Karesidenan Air Bangis tahun 1885. Keresidenan Mandailing Natal terbentuk dan beribu kota di Padang Sidempuan, yaitu pada tahun 1906. Pusat pemerintahan residen Mandailing Natal dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sibolga dan berubah menjadi Keresidenan Tapaduli, yang termasuk di dalamnya Sibolga dan Batak Laden. Natal disiapkan menjadi kota pelabuhan penting untuk ekspor komoditas perkebunan, selain karena telah menjadi pelabuhan dagang penting bagi bangsa Cina, Arab, Portugis, India, dan Inggris saja ratusan tahun sebelum Masehi. Muara Singkuang dan Natal juga menghubungkan sungai-sungai besar di Mandailing. Sungai-sungai besar itu selain menjadi sumber pertanian dan perkebunan, juga menjadi sarana lalu lintas jalan sebelum dibangunnya Jalan Pos Mandailing. Karena itu, tahun 1840, Multatuli mendarat di Natal sebagai kontrolir Natal. Penetapan Natal sebagai kota pelabuhan utama juga berkaitan dengan memperlakukan sistem tanam paksa di kawasan ini. Dengan sistem sewa tanah bagi petani dan kewajiban menanam tanaman perkebunan, Mandailing tumbuh menjadi kawasan perkebunan ekspor utama. Kopi menjadi andalan komoditi utama dari daerah Mandailing, dan cengkeh menjadi komoditi utama pesisir pantai barat. Komoditi lainnya adalah lada, pala, dan rempah lain-lainnya. Untuk transportasi,
komoditis perkebunan skala besar, maka segeralah membangun jalan pos dan menghubungkan penyambungan dengan pelabuhan Natal. Sekolah juga dibuka karena pemerintahan kolonial membutuhkan tenaga administrasi pemerintahan dan perkebunan. Tumbuhnya kalangan terpelajar menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong tumbuhnya kalangan pemuda pelajar yang menggagas Indonesia merdeka di kawasan. Untuk sistem mata pencariannya, kontrol tanah di kawasan Mandailing Natal berbeda antara Mandailing Godang dengan Mandailing Julu. Mandailing Godang didominasi dataran rendah karena di sebagian besar penduduk mengusahakan persewaan. Mandailing Julu didominasi lereng dan bukit. Banyak diusahakan menjadi tanaman perkebunan, terutama karet dan kopi. Kopi produksi daerah ini terkenal sampai ke Eropa. Bagian terkenalnya kopi dari Mandailing ini hingga disebutkan H. Ukers Neudorf 1922 dengan ungkapan "The best coffee in the world". Kopi terbaik di dunia dengan aroma rasa yang indah. Sungai Batanggadis yang mengalir dari kawasan Mandailing Julu hingga ke Mandailing Godang menjadi sumber air persawahan yang potensial. Karena itu daerah ini yang membentang ribuan hektar menjadi lumbung padi untuk daerah Mandailing Natal hingga saat ini. Pada masa lalu, musim tanaman hanya sekali setahun. Karena itu, di antara musim tanam penduduk menanam palawija, terutama kacang tanah dan jagung. Tanaman palawija ini dijadikan sebagai cadangan jika hasil padi tidak memadai. Tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian, karena itu banyak yang hanya mengusahakan lahan pinjaman yang biasanya dibayar dengan bagi hasil produksi. Gabah, meskipun begitu, memiliki lahan pertanian lalu menjadi hal yang amat penting, sebab pemilikan lahan menguatkan kedudukan seseorang sebagai penduduk satu huta. Penduduk yang tidak memiliki sepetak lahan barangkali itu secara sosial amat merendahkan integritas seorang dalam tatanan masyarakat Mandailing. Lahan persawahan amat penting kedudukannya dalam masyarakat tradisional Mandailing. Tanah dihormati sebagai harta turun-temurun dalam satu keluarga Batik. Penghormatan terhadap tanah dianggap sebagai penghormatan terhadap terah keluarga. Padi juga menjadi hal yang dimuliakan karena itu hasil panen tidak pernah dijual. Padi disimpan dalam pondok yang disebut dengan opuk. Opuk dibuat dari dinding gogat, yakni bambu yang dibuat sedemikian rupa menyerupai papan. Tiangnya dibuat dari toras, yakni bagian kayu paling keras yang dibentuk segi empat memanjang. Ketika musim panen tiba, gabah disimpan di opuk, digunakan sebagai cadangan pangan selama menunggu musim tanah berikutnya membagus, hanya mengeluarkan untuk kebutuhan beras sehari-hari saja. Dijemur lalu di saat musim paceklik tiba, cadangan gabah ini bisa dengan cepat habis karena sering digunakan untuk keluarga lain kehabisan cadangan beras. Dalam kondisi seperti ini, opuk yang sudah kosong akan dialihfungsikan menjadi bagas pepodoman atau tempat tidur bagi anak muda. Sebab anak muda dalam kebudayaan tradisional Mandailing memang tidak tidur di rumah sendiri,
tetapi martandang atau tidur di tempat lain. Tidak banyak penduduk yang memiliki sumber mata pencarian tambahan selain lahan persawahan. Sawah masih dianggap sebagai satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Kalaupun ada sepetak kebun, baik di sekitar pekarangan rumah atau di area lain, biasanya hanya ditanami sayuran saja, bukan untuk komoditas yang memiliki nilai jual untuk menambah pendapatan keluarga. Hanya beberapa keluarga tertentu yang mengandalkan tanah perkebunan untuk sumber pendapatan rumah tangga. Misalnya, sepetak kebun yang ditanami dengan karet, kopi, atau tembakau. Ketika istri mengerjakan sawah, suami bekerja mengurus lahan perkebunan. Sumber pendapatan dari lahan perkebunan itu biasanya digunakan untuk membangun rumah atau untuk simpanan. Kebutuhan hidup masih amat terbatas. Nyaris kebutuhan rumah tangga hanya untuk makan keluarga saja. Sekolah dan kesehatan tidak dianggap menjadi hal yang wajib atau urgen. Karena itu hanya beberapa keluarga saja pada masa itu yang melanjutkan sekolah sebagai anak-anaknya. Lauk pauk masih mudah diperoleh, karena itu sekalipun satu keluarga hanya sekali setahun mengkonsumsi daging, yakni saat lebaran saja, tetapi nyaris setiap hari mereka mengkonsumsi ikan air tawar yang mudah diperoleh. Jajanan lain amat terbatas dan tidak dianggap sebagai hal penting. Hanya sekali seminggu saja, saat hari pekan, sebuah keluarga menikmati jajanan-jajanan itu. Seperti itu yang kami rasakan waktu saya tinggal di kampung saya. Minimnya kebutuhan hidup membuat banyak keluarga memiliki waktu yang luang untuk bersosialisasi dengan keluarga lain. Setelah musim panen, misalnya kunjungan yang membawa serta anggota keluarga itu dan dilakukan selama beberapa hari disebut dengan mangulangi. Hal ini mendorong kuatnya rasa kekeluargaan antara kerabat. Selain itu, menunggu musim tanam berikutnya, perempuan mengisi kegiatannya dengan membayu, yaitu membuat tikar, tempat duduk atau yang sering kita gunakan sekarang itu tikar. Dalam bahasa Mandelingnya ialah lage, yakni berbentuk model-model pekerjaan membayu tersebut juga dijadikan sebagai tambahan penghasilan keluarga yang dapat dijual kepada siapapun yang mau membelinya. Atau sekurang-kurangnya menutupi kebutuhan tikar bagi keluarga. Tikar menjadi penting karena digunakan untuk tempat tidur, tempat menyambut tamu, dan untuk acara-acara yang amat penting. Untuk sistem kekerabatan tradisional Mandeling menganut ajas patrilineal, yakni garis keturunan berdasarkan laki-laki. Garis keturunan itu ditandai dengan adanya marga yang diturunkan dari ayah ke anak. Selain marga, juga ada parturunon, yang panggilan seorang kepada orang lain berdasarkan hubungan kekerabatan itu. Dengan begitu, hubungan kekerabatan masing-masing penduduk dapat ditelusuri berdasarkan marga dan sebutan partuturonnya. Keluarga Batih dan budaya Mandeling disebar dengan ungkapan nasabudon, yang satu priuk, yakni anak yang setingkat tersebut disebut juga dengan sasundut karena relasi tutur yang lain disesuaikan dengan tingkatan itu, misalnya kakek dan cucu, dan partuturon dianggap seperti kakak dan adik. Kekerabatan dari garis laki-laki secara vertikal disebut dengan si kahanggi, si kakak dan si adik. Karena itu satu huta pasti satu marga yang sama, yang berasal dari satu garis nenek yang sama. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang desa saya atau tempat tinggal saya, yaitu Mandeling Natal.
kurang dan lengkapnya ataupun kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.